Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Apa sebenarnya definisi kekayaan? Punya harta yang begitu banyaknya sehingga tidak habis dipakai 7 turunan? Kalau seperti itu ukurannya, orang kaya dalam perumpamaan Yesus ini benar-benar kaya. Namun, mengapa Yesus menyebut bahwa orang kaya ini bodoh dan juga bahwa orang kaya ini tidak kaya di hadapan Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, di sekitar kita banyak keluarga Katolik berantakan hidupnya karena orang tua tidak punya waktu untuk bersama-sama anak-anak mereka. Alasan klasik yang biasa terungkap adalah tidak punya waktu karena sibuk mencari uang. Ya, uang telah menjadi tuan mereka, memperbudak bahkan hampir seluruh aspek dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Yesus tidak menerima permintaan agar dia menjadi penengah bagi perselisihan antara kedua saudara mengenai harta warisan. Dia tahu bahwa perebutan warisan itu terjadi karena ketamakan dan hati yang diperbudak oleh harta. Maka Yesus mengingatkan orang banyak bahwa harta bukanlah segala-galanya dalam hidup. Orang kaya di dalam perumpamaan itu disebut Yesus sebagai orang bodoh. Ia bodoh bukan karena tidak pandai mengelola hartanya. Buktinya, ia sangat berkelimpahan. Ia sukses besar dalam usaha pertaniannya. Kebodohannya hanya satu, namun sangat fatal, yaitu menganggap uang adalah segala-galanya. Ia menganggap bahwa dengan kekayaan yang ia miliki, hidupnya akan terjamin sampai 7 turunan. Orang kaya ini disebut bodoh karena sama sekali tidak memperhitungkan Allah dalam hidupnya. Kenyataannya,
Ia sama sekali tidak memiliki bekal apapun untuk masa kekekalannya. Semua harta yang ia kumpulkan tidak dapat menolong dia menghadapi kehidupan sesudah kematian. Yesus menyebut orang kaya yang bodoh ini sebagai tidak kaya di hadapan Allah. Artinya, yang ia kumpulkan tidak berarti apa-apa di mata Tuhan, dan pada akhirnya ia tidak membawa apapun untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, kiranya kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Boleh saja bekerja dan mengumpulkan uang karena kita memang membutuhkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Yang harus diwaspadai adalah sikap hidup yang memberhalakan harta. Ketika harta diberhalakan, maka dengan sendirinya mata hati kita terharang oleh ketamakan. Dengan demikian, kesempatan untuk menggunakan harta secara bijak untuk melayani Tuhan dan sesama hampir tidak ada dalam hati nurani kita. Sekali harta diberi kuasa atas hidup kita, ia akan menjadi tuan yang kejam yang merampas kebahagiaan kita. Harta yang kekal ialah hati kita yang terus merasa miskin akan kehadiran Allah, yang membuat kita selalu rindu dan berusaha untuk mencarinya. Ingatlah selalu bahwa Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan Allah yang adalah pemilik hidup kita dan sumber kepuasan sejati. Semoga Tuhan memberkati kita.